Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A1 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Depa Anggrian dengan NIM 19210063. Yang kedua, ada Neni Nuraini dengan NIM 19210001. Yang ketiga ada Tessa Winanti dengan NIM 19210058 dan yang keempat ada Maulvin dengan NIM 19210195. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Winanti akan menjelaskan tentang pengertian diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang ataupun lebih yang bertujuan untuk mencari kesepakatan pendapat, dan diskusi biasanya akan terdapat proses tanya jawab. Namun, tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran tersebut dengan diskusi, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah, sehingga diskusi ini dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya, dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi. Tujuan diskusi ada 4 poin. Yang pertama, untuk dapat menyadari dan menguji bukti-bukti sistem nilai, pendapat, dan respon dari suatu gagasan atau orang lain. Yang kedua, untuk menguji secara kolektif tentang suatu gagasan yang dikemukakan orang lain. Yang ketiga, untuk mengaitkan data dan keadaan dari berbagai pandangan orang lain dan latar belakang yang berbeda-beda. Poin terakhir, untuk belajar mengungkapkan serta menanggapi keterangan yang relevan. Selanjutnya ada unsur-unsur diskusi. Yang pertama ada unsur manusia, meliputi pemimpin atau moderator diskusi, narasumber atau pembicara, notulen, dan peserta diskusi. Yang kedua ada unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Yang ketiga ada unsur fasilitas seperti ruangan, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Selanjutnya ada jenis-jenis diskusi. Yang pertama ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah bentuk diskusi yang paling sederhana. Untuk mengadakan diskusi kelompok hanya diperlukan adanya ketua atau moderator, notulen, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji ataupun penyanggah. Yang kedua ada seminar. Seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Yang ketiga ada diskusi panel. Diskusi panel biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Biasanya diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicaranya. Keempat ada simposium. Simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas perasaan-perasaan mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Yang kelima ada lokakarya. Lokakarya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Yang keenam ada kongres. Kongres adalah bentuk diskusi atau pertemuan dari para wakil organisasi, baik itu politik, sosial, maupun profesi, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Yang ketujuh ada konferensi. Konferensi adalah pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang kedelapan ada sarasehan. Sarasehan adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. 9. Ada munas. Munas adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah berskala nasional. Yang ke-10 ada training atau pelatihan, adalah sebuah diskusi yang memfokuskan pada praktek dari satu teori. Fungsi diskusi terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat sebagai pemecah masalah dan yang kedua dapat sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Selanjutnya,
Manfaat dari diskusi itu sendiri, yang pertama, membiasakan sikap saling menghargai, yang kedua, menanamkan sikap demokrasi, yang ketiga, melatih kemampuan berbicara, yang keempat, mengembangkan daya berpikir, yang kelima, mewujudkan proses kreatif dan analitis, yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, yang ketujuh, mengembangkan kebebasan pribadi, dan yang kedelapan, melatih kemampuan berbicara di depan umum.